Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya benar-benar terharu ya malam hari ini karena atas prakarsa Mbak Mary dan teman-teman semua, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih. Saya padahal kemarin memang sudah bilang ke Mbak Mary, Mbak, aku belum bisa terlalu janji karena memang hari ini ada beberapa acara. Tadi sore di jam 4 sampai jam 6 saya menjadi saksi nikah di Smesco ya. Putri dari dulu lawyer yang sebenarnya akan membersamai kita, akan bantu kita, tapi sayang Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beda. Beliau dipanggil oleh sang kalik ya, Pak Erman Umar ya dari KHI. Nah, putrinya tadi yang menikah ya, putri yang kedua. Putri yang pertama kemarin saya juga sempat jadi saksi lah tadi juga. Dan tadi ada juga Pak Zaki Anwar Makarim ya, Pak Maijen Purnawirawan Zaki Anwar Makarim yang juga ikut serta dalam acara itu, dan beliau juga menitipkan salam kepada teman-teman purnawirawan, bantu ya rakyat membantu Anda insya Allah gitu. Nah, beliau mengatakan gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi. Nah, acara yang kedua saya tadi juga langsung dari situ meluncur ke Grand Kota Bekasi ya, Grand Bintang Kota Bekasi di Grand Travelo namanya, suatu daerah, untuk sebuah acara komunikasi. Bajunya masih saya pakai ini. Nah, ini ya. Gitu. Boleh dibaca, Pak? Jangan. Oh, jangan. Ntar dikira hedon ya gitu. Ya, tapi saya sampaikan apa adanya. Jadi belum sempat saya ganti baju, udah tutupi aja jaket aja terus langsung ke sini. Sama kayak waktu ditangkap dong, Pak. Nggak sempat ganti baju. Nggak sempat ganti baju. Ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan beberapa poin yang mungkin agak terlewat begini. Teman-teman semua, apapun kelompok kita, siapapun dari Anda dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekian ini ya. Jadi tidak usah dibeda-bedakan, oh ini nanti akan support Dr. Tifa, oh ini akan support Mas Rustam, ini akan support, semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya, belum tambah soalnya klasternya. Oh, kalau nambah itu nambah lagi tuh. Ada lagi ya. Nah, itu kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul bahwa pada hari Senin besok itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penterobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa RT RW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, izin pengadilan juga nggak ada, dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya, termasuk saksikan di Sentana Podcast. Nah, itu termasuk di Sentana, termasuk juga di ini bisa aja ya, promosi di channelnya Mbak Mary juga ada ya, di mana-mana ada ya gitu. Jadi subscribe. Ya, subscribe silakan. Nah, itu jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi ya. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra peradilan. Insya Allah pra peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra peradilan itulah makanya sidang Dr. Tifa itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Tifa nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Tifa itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Joko Widodo. Ya, bisa jadi Joko Widodo datang dulu ke Dr. Tifa, baru nanti kita paksa lagi tuh datang ke sidang saya. Nah, jadi itu yang menarik. Berarti reuni Pak Roy kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi Nah, itu tertunda. Gara-gara pra peradilan. Betul. Aduh, sedih ya. Bisa aja. Jadi artinya apa? Itu akan menarik.
Ada rencana tadi Mang dengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar harus diwaspadai teman-teman. Silakan ayo kita menolak dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Wow. Itu sudah ada direncanakan. Ya, tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah, itu. Kan aja bisa. makanya katanya ke sono bisa, ke Lampung bisa dan menerbangkan pesawat isi. Loncong putih aja bisa. Nah, makanya Berarti udah sehat ya kalau bisa udah ke Lampung. sehat. Naik gajah. Gajah itu nggak punya ijazah. Oh. Gajah. Nah, itu Senin. Ya, Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa, sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya. Pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap Respon Haseulan Sianipar. Jadi laporan saya terhadap Respon jalan. Ya, Respon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang dia bilang dicuri itu. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean, bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya, memang nggak ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Ya. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali memang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Sudah muncul tahun 2019. Imam Nahrawi itu Menpora ya. Menpora zaman Jokowi. Pura-pura nggak ngerti ini ketua partainya. Nah ini dia. Jadi dia mendapat apa gelar katanya? Jokowi injak kepala kerbau. Weh. Kepala kerbau di Memang itu. Ya jadi artinya ini bukan hanya si Dr. Eng Haseulan Sianipar M. Eng si pemilik ijazah palsu. Nanti ada satu lagi temannya Mas Michael ini yang juga akan kita proses karena dia pernah melaporkan saya di Polda Metro Jaya soal katanya saya melakukan penggelapan barang-barang Kemenpora itu. Namanya Firdaus Oyobo. Ah, itu bukan teman saya. Oh bukan ya? Ketua Termul. Dan saking putus asanya, dia sekarang merekrut pencuri yang sudah saya keluarkan dari rumah saya, yang dulu sopir saya dan mencuri dia. Dia itu dikeluarkan karena mencuri barang-barang di rumah. Ya, dan sekarang dia rekrut jadi sopirnya Oyobo. Jadi itulah kisah yang kemudian sekarang Banget nempel sama makanya jadi itu. Kok nyari-nyari Pak Roy dulu sih, ada dendam apa sih dia? Nggak tahu dan itu nanti akan kita proses juga karena sama Oyobo dan Rismon itu iseng tapi iseng parah, iseng bodoh ya. Soal barang-barang Kemenpora. Lucu aja nggak Pak? Dan itu hari Selasa pagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih saran kepada Bang Firdaus, Ya. urusin SPPG-mu aja lah. Iya, betul. Ya kan katanya dia kan lagi bikin SPPG. Sama urusin busnya. Oh, Bus berita acara sumpahnya dia tuh dibekukan. Dia nggak bisa ngelaporin si siapa ketua Iok ya, siapa Tio. Nggak bisa. Wong dia tuh bukan lawyer lagi. Dia tuh sudah dibekukan ya izinnya. Itu Selasa siang. Ya, jadi nggak apa-apa kalau teman mau rame-rame mungkin siang ya nanti kita akan konfes ya Mike ya. Habis pelaporan itu saya akan karena mungkin salah satunya saksinya nanti ya teman saya ini. Pokoknya boleh. Kalau saksi lagi. Kalau saya nganu saksinya Michael. Kalau Michael maju saksinya saya. Ya, kita aja nggak apa-apa. Kompak. Itu dibolehkan di KUHP ya. Boleh. KUHP baru. Boleh. Nomor 2023 Ya. Abdul Aman lah. Betul. Rabu itu tadi betul kata Mbak Mary. Ya kita bersamai sidangnya Pak Suhan Palau dan juga satu lagi Pak Bonatua. Ya, ayo kita membersamai itu Pak Bonatua dan kemudian Pak Muryono Aladin. Ya itu. Nah Kamis ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Boleh saya nambahin dikit ya Pak? Apa itu? Apa? Untuk yang sidang Rabu, Hah? di hari Rabu kemarin, Ya. 9 tergugat hadir semua. Wih, top. Ya, hadir semua yaitu Makanya satu surat kuasa. KPU RI, KPU DKI, KPU Solo, Bawaslu RI, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, Profesor Naim. Budiadi dan Ova Emilia. Oke. Menarik Hadir semua. ada Profesor Naim dan Pak Budiadi. Saya bocorkan dikit. Nanti akan ada satu lagi yang mungkin harus dipanggil. Karena satu lagi itu barusan melegalisir ijazah Jokowi.
Namanya Dr. Sigit Sunarta. Bulan. Bulan Agustus 2025. 25. Jadi kemarin ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya men-challenge mana barang-barang bukti yang akan nanti ditampilkan di sidang, muncullah satu map yang isinya fotokopi ijazah SD, SMP, SMA. Itu menarik nanti, karena melihat fotonya saya langsung ketawa ya. Foto ijazah SD, SMP, SMA itu nanti saya langsung ketawa ya. Dan kemudian di situ ada ijazah S1 UGM yang dilegalisir barusan bulan Agustus 2025 oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah buat apa ada legalisasi baru lagi? Apa Jokowi ngelamar kerja lagi? Apalagi ya. Dari bulan Agustus yang lalu? Ini kan aneh. Saya tanya, mana ijazah aslinya yang katanya ada? Sebentar Pak, gitu. Teman-teman semua, ijazah asli Jokowi itu adalah ijazah yang sangat primer dan sangat penting. Seharusnya ada di situ. Tapi ternyata Nggak ada. Nah, ijazahnya nggak ada makanya. Jadi ijazahnya di situ tidak ditemukan. Nah, jawabnya para teman-teman jaksa, nanti Pak pada saat sidang saja. Loh enggak. Sekarang itu yang paling penting dan itu nggak ada. Yang jelas yang ada di situ adalah justru mesin ketik browser. Nah, saya nggak tahu nanti itu untuk apa, tapi bayangan saya itu nanti seolah-olah akan ditunjukkan dulu saya ngetik skripsi pakai itu. Ya, nanti akan ada. Ya, pertanyaan saya yang akan sangat menolok. Nggak mungkin saya bocorkan sekarang ya, nanti mereka ngantisipasi. Ya. nanti dia belajar lagi. Ya, jadi pokoknya berhubungan dengan mesin ketik itu. Jadi mesin ketik browser itu lucu sekali jadi barang sidang. Terus ada banyak flash disk yang nggak ada hubungannya flash disk. Tidak ada flash disk yang disita, Mbak Mary. Ya. Terus ada banyak setelah flash disk, kemudian handphone. Beberapa handphone juga disita. Handphone siapa? Lah makanya ini handphone apa gitu. Mungkin handphonenya Dian Sandi Utama ya? Enggak, Dian Sandi enggak ada. Jadi itu teman-teman. Jadi sidang besok itu pasti akan sangat menarik. Baik dimulai dari sidangnya Dr. Tifa hari Kamis tanggal 2 Juli maupun sidang saya yang belum tahu kapan. Kenapa belum tahu kapan? Karena sidang saya harus menunggu selesainya pra-peradilan. Yang ini peradilan tanggal 20 Senin. 9. Ya itu. Ya kalau pra-peradilannya cuma itu. Kalau nambah lagi Kalau pra-peradilannya ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. buru mati. Lah ya itu. Itu maksudnya. Jadi nanti Jokowi harus datang dulu ke sidangnya Dr. Tifa. Kalau nggak hadir, berarti Dr. Tifa bebas dari hukum. Kalau nggak hadir. Lucunya, kalau Jokowi nggak hadir Dr. Tifa tapi hadir di sidang saya, nah itu lucu lagi. Berarti dia pilih-pilih mau datang saya. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia hadir di Dr. Tifa, berarti apa? Dia harus hadir juga di saya. Pak Dwi itu akan senyum di sana. Itu strategi itu, ya. Itu. Jadi banyak yang bisa kita mainkan nanti di sidang itu, teman-teman. Sekali lagi jangan khawatir, ya. Insya Allah saya akan sangat semangat untuk meneruskan sidang ini. Tentu semangat saya tidak akan lupa karena semangat dari teman-teman yang malam hari ini masih terus membersaing. Terima kasih. Jadi sekali lagi jangan lupa juga pada hari Selasa, ya Selasa malam, ya itu jadi prakondisi dari sidang yang akan ada. Jadi kita akan sama-sama nanti melihat rakyat bersuara. Moga-moga tidak ada pro. Dan akan kita lawan Raja Jawa itu ya. Raja Jawa yang bengis ini ya. Itu adalah menjadi musuh kita bersama. Sekian, terima kasih. Kita mohon doa dan juga kita mohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.